Baik. Selanjutnya kita lanjut kepada hukum yang keempat dari dari tata cara membaca nun sukun atau tanwin, yaitu ikhfa. Yaitu ikhfa. Yang telah memiliki buku halaman 68. Iya. Ikhfa. Iya. Ini adalah hukum yang keempat. Ya, hukum terakhir dari nun sukun dan tanwin ketika kita membaca Al-Quran. Iya. Apa itu ikhfa? Al-ikhfa ya secara bahasa artinya as-sitr atau samar. Ya, samar atau menutupi segala sesuatu. Ya, menutupi segala sesuatu. Adapun secara istilah, ya, ikhfa adalah mengucapkan huruf ikhfa dengan cara pertengahan antara izhar ya dan idgham. Ya, jadi cara membaca ikhfa nanti adalah dibaca dengan antara izhar dengan idgham. Artinya tidak izhar dan tidak idgham, antaranya. Ya. Yang disertai juga dengan dengung ketika didahului oleh nun sukun dan tanwin. Ya, jadi hampir sama dengan idgham, iqlab dengan ikhfa. Semuanya disertai dengan dengung. Hanya izhar saja yang tampak disertai dengan dengung. Ya, atau tanpa ada tambahan dengung. Ya, apa itu ikhfa? Ya, ikhfa apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf selain dari hurufnya izhar, idgham, dan iqlab. Ya. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Huruf idgham ada 6 juga, yaitu terkumpul dalam kalimat yarmuluna. Dan huruf iqlab ada 1, yaitu ba. Ya. Jadi total 13. Huruf hijaiyah ada 28, sehingga yang tersisa dari huruf-huruf yang belum disebutkan yaitu 15. Ya, jadi 28 huruf hijaiyah dikurangi 13 tersisa 15. 15 huruf ini semuanya adalah hurufnya ikhfa. Semuanya adalah hurufnya ikhfa. Para ulama mengingat agar mudah diingat, ya para ulama itu menyebutkan dalam bait-bait syairnya, ya dia sebutkan seperti di halaman 68 itu ada bait syair disebutkan dengan kalimat sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Nah, ini para ulama mengumpul huruf-huruf ikhfa ini dalam bait syair seperti ini. Jadi huruf-hurufnya yang ada di awal-awal kata setiap bait ini. Sif, ini huruf sad. Ya, dza huruf dzal, sana huruf tha, kam huruf kaf, jada huruf jim, syakhsun huruf shin, qad huruf qaf, sama huruf sin, dum huruf dal, tayyiban huruf to, zid huruf zai, fi huruf fa, tuqan huruf ta, do huruf do, ya, zalima huruf zo. Nah, itu. Ini tentu kalau kita pemula membaca huruf ini atau membaca kalimat ini biasanya agak susah, ya, agak berat pengucapannya karena ya belum ya atau masih jarang kita membacanya. Tapi kalau kita sudah sering, insya Allah ya akan mudah nantinya, insya Allah. Ya, jadi para ulama menyebutkan seperti itu. Ya, namun ada cara lain untuk menghafal huruf ini lebih mudah. Ya, caranya dengan menggabung huruf-huruf ini dalam tiga huruf. Ya, jadi kita gabung tiga. Ya, jadi seperti huruf ta saja. Digabung ta saja. Kemudian da za za. Lalu sa sha so. Kemudian do to zo. Lalu fa ko ka. Tiga. Jadi ta saja, da za za, sa sha so, do to zo, fa ko ka. Ini insyaallah ya agak lebih mudah ya mungkin daripada kita hafalkan syair-syair tadi itu. Ya, sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalim. Ini panjang. Tapi kalau kita baca
Tathaja, dadhaza, sashaso, dotozo, fakoka. Ini insyaallah sangat mudah. Insyaallah sangat praktis. Iya. Ya, jadi tentu ya penting juga kita hafalkan ini. Ya, apatah lagi kalau ya kita sebagai seorang guru atau kita sebagai seorang yang mau mengajarkan ilmu ini, maka tentu ya alangkah sangat indah dan sangat mudah insyaallah kalau kita hafalkan ini di depan murid-murid kita. Iya. Jadi ilmu itu kata para ulama fis sudur, la fis sutur. Ya, ilmu itu adalah yang sudah dihafalkan di dalam dada kita dan bukan yang tertulis di dalam buku-buku kita. Iya, jangan sampai ya murid kita ya lalu kemudian bertanya, "Ada berapa huruf ikhfa?" Lalu kemudian kita mengatakan, "Tunggu dulu saya buka buku saya." Ya, ini ilmunya masih di buku, ya belum di dada, ya belum fis sudur, masih fis sutur dalam tulisan, dalam catatan bukunya. Iya, dan insyaallah ya sangat mudah. Tasaja, dadaza, sashaso, dotozo, fakoka. Iya, ini sangat mudah untuk dilafalkan. Iya. Lalu ya khusus untuk ikhfa ini, ya cara membacanya para ulama sebagian ulama ya ada mengatakan bahwa ada 3 tingkatannya ya dalam membaca ikhfa ini. Ya. Ada nanti yang disebut dengan ikhfa aqrab, ya artinya cara membacanya ya bila dilihat dari kekuatannya, ikhfa ini ada yang dibaca dengan istilahnya aqrab. Ya, aqrab, ada yang ausat, ada yang ab'ad. Ya, ada yang ab'ad. Ya, aqrab artinya paling dekat, ausat artinya tengah-tengah, ab'ad paling jauh. Ya, apa maksud dari pembagian ini? Ya, apa maksud dari pembagian ini? Pembagian ini terjadi karena melihat dari posisi lidah. Ya, posisi lidah kita ketika kita membaca huruf-huruf ikhfa ini. Ya. Ketika kita membaca huruf ikhfa, nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ta, dal dan to, ya, yaitu yang ini tentu sangat mudah kalau kita sudah belajar makhraj. Ta, dal, to itu makhrajnya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri depan atas, maka ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ta, dal dan to, maka lidah sedikit agak menjauh dari makhraj. Disebut aqrab, ya, ikhfa aqrab, ya. Ya, jadi cara membacanya tidak ditempel. Ya, tidak ditempelkan lidah kita pada makhraj ta, dal dan to. Ya, contoh seperti umpama huruf ta, ya dalam contoh yang ada di buku, ya kita lihat ya nun sukun ketemu dengan ta seperti ya min tafawut, min tafawut, ya min, rasakan min. Jadi lidah kita ini tidak menempel langsung ke huruf, ke makhrajnya ta. Jadi tidak min, tidak dibaca seperti itu. Minta. Jadi sudah betul-betul lengket ke merapat lidah, ujung lidah ke pangkal gigi seri depan. Tidak seperti itu cara bacanya. Iya, kalau ikhfa tidak seperti itu. Justru yang yang akrab ini, ya jadi nun sukun ketemu dengan ta dan to disebut ikhfa akrab, ya. Yang akrab ini justru lidah agak sedikit menjauh dari makhrajnya. Jadi tidak langsung nempel ujung lidah kita ke pangkal gigi seri depan atas, tapi sedikit menjauh. Iya. Iya, jadi caranya min, ya, min jadi disertai dengung di hidung. Ya, min tafawut. Ya, itu contoh. Kalau nun sukun ketemu huruf dal, ya seperti min min dunillah, min dunillah. Ya, sedikit tidak menempel ujung lidah ke makhraj dal. Begitu pula huruf to. Ya, huruf to seperti an tabaq, an tabaq. Ya,
Kasyajaratin thayyibah. Tidak langsung nempel kasyajaratin. Nah, tidak ditekan seperti itu, tidak dilengketkan betul ujung lidah kita ke makhrajnya to. Ya, tapi sedikit dijauhkan. Ya, disinilah samarnya. Kasyajaratin. Ya, jadi akrab. Jadi istilahnya tidak menempel pas. Ya. Kasyajaratin thayyibah. Ya. Itu yang pertama. Namanya ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab. Ya. Yang kedua namanya ikhfa ab'ad. Ya, jadi aqrab itu artinya dekat, ab'ad itu artinya jauh. Ya. Apa maksud ikhfa ab'ad? Ya, artinya huruf-huruf yang sangat jauh di dalam, yaitu huruf qaf dengan huruf kaf. Dua huruf ini ketika kita membacanya, ya tidak dijauhkan lagi, tapi langsung ditempelkan. Ya, jadi kebalikan. Ya, jadi kebalikan cara membacanya antara aqrab dengan ab'ad tadi. Kalau ikhfa aqrab, yaitu ujung lidah kita sedikit dijauhkan dari makhrajnya. Adapun kalau ikhfa ab'ad, ya, yaitu apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan qaf dengan kaf, ya, maka justru ditempel langsung. Ya, tidak boleh malah direnggangkan. Ya, contoh seperti nun sukun ketemu kaf, ya. Seperti minkum, minkum. Jadi makhrajnya nempel langsung. Tidak boleh ada lagi aliran-aliran suara yang mengalir. Minkum, ya. Atau nun sukun ketemu qaf, min qablik, min qablik. Ya, jadi hanya bersengau, bergunah di hidung. Tidak ada lagi di mulut. Ya, itu kalau nun sukun bertemu dengan qaf atau nun sukun bertemu dengan kaf. Ya. Jadi dua ini aqrab dengan ab'ad. Ya, jadi kalau aqrab itu ya artinya dekat tapi justru direnggang. Iya. Kalau ab'ad artinya jauh tapi justru ditempel. Iya, istilahnya dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Nah, ini praktisnya mungkin ya. Ya, pahami. Jadi ikhfa itu, bacaan ikhfa ini terbagi 3 cara bacanya. Ada yang aqrab, ada yang ab'ad. Nah, kemudian sisa dari huruf ta, dal, dan to, dan qaf dengan kaf, ya ini dibaca dengan ausat. Iya, dibaca dengan ausat, yaitu dengan menempelkan lidah kita dengan sentuhan yang lunak. Iya, iya. Suara masih tetap mengalir di mulut kita. Ya, contoh umpama seperti nun sukun ketemu fa. Iya, nun sukun ketemu fa. Jadi kita baca anfusikum. Nah, jadi tidak langsung ditempel. Ya, tidak langsung tapi ditempel namun lunak. Ya, lembut. Jadi ketika nun sukun kita sudah baca, maka posisi mulut kita sudah berbentuk mau menyebutkan huruf fa, namun belum ditekan. Ya, cukup ditempel saja. Anfusakum. Ya. Atau contoh lain seperti umpama ketemu sa, ya. Wal unsa. Ingat makhrajnya sa, ujung lidah bertemu dengan gigi seri depan atas. Maka tempelkan ujung lidah kita dengan ujung gigi seri atas dengan lembut. Wal tapi jangan tekan. Wal tekanannya kuat kalau begitu. Tekanannya lembut. Wal unsa. Iya. Ya, semuanya selain daripada ta, da, to, dan qaf dan kaf. Ya, seperti umpama jim. Anja ditempel namun lembut. Ya, tidak kencang. Ya, tapi anja'ahul a'ma. Ya. Nah, itu cara membaca ikhfa apabila kita membacanya. Ya, jadi saya ulangi. Ya, jadi ikhfa ini adalah
mengucapkan huruf nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf ikhfa yang 15, yaitu ta, da, to, ta saja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka, ya, disertai dengan gunnah. Ya, disertai dengan gunnah. Ya, jadi dibaca antara izhar dengan idgham. Jadi kalau dibaca izhar berarti nunnya jelas. Contoh seperti umpama kita baca am lam tunzirhum. Kalau kita baca izhar berarti nunnya jelas. Am lam tun. Nah, itu jelas nunnya. Ya, walaupun berdengung tapi itu nunnya jelas. Tun, ya, makhrajnya nun yang jelas. Ya, belum samar, belum ikhfa kalau dibaca dengan tunzirhum. Ya, nunnya harus diikhfa. Nunnya harus disamar. Caranya am lam tun. Jadi bersuara di hidung tapi posisi lidah kita sudah siap-siap melafalkan huruf zal dan jangan terlambat. Iya, kita membaca am lam tunzirhum terlambat bila seperti itu. Am lam tunzirhum terlambat. Harus segera. Am lam tunzirhum. Ya. Jadi kalau dilambatkan, jadi tatitu setiap huruf ketika berharakat dhamma maka monyongkan bibir kita. Tu. Ya, lalu kemudian ketika bertemu nun tun. Ya, jangan monyong terus. Kemudian zirhum. Kalau dilambatkan lagi tunzirhum. Ya, jangan baca tunzirhum. Tidak monyong terus. Kenapa? Huruf setelah nun adalah huruf zal. Huruf zal adalah huruf yang dibaca dengan istifal. Huruf tipis. Maka ketika mulut kita monyong terus, maka nanti huruf zal bisa menjadi huruf zo. Ya, karena bila dibaca dengan tebal huruf zal itu maka dia menjadi huruf zo. Tunzirhum. Harusnya tunzirhum. Tarik bibirnya tun, ya, tapi jangan terlalu jangan juga sampai tidak ditarik. Ya, tunzirhum. Dan jangan sampai juga ketika kita melafalkan huruf yang berharakat dhammah bibir kita tidak monyong. Ya, jadi ini sudah menjadi haknya. Dhamma itu adalah bibir kita dimonyongkan. Tati, tu. Ya, tidak bisa dibaca huruf tu ketika bibir kita tidak monyong. Ya, coba baca tak tanpa monyong. Tidak bisa. Harus tunzirhum. Jangan tunzirhum. Ya, itulah cara membaca ikhfa yang benar. Ya, jadi saya ulangi lagi, dibaca ikhfa antara izhar dan idgham. Tidak boleh juga langsung idgham. Ya, idgham artinya langsung melebur. Ya, seperti tunzirhum langsung tunzirhum. Tunzirhum itu melebur. Ya, harus tunzirhum. Ya, tergantung tingkatannya tadi. Kalau tingkatan aqrab tadi, ya, yaitu apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ta, dal, dan to, atau huruf yang makhrajnya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri depan atas, maka ikhfa'nya itu, ya, lidah kita sedikit agak menjauh. Ya, tidak langsung tempel. Ya, makhrajnya. Jadi samarnya seperti itu. Seperti kita membaca, ya, antum. Ya, antum. Tidak langsung antum. Nah, itu nempel langsung. Kalau antum itu nempel. Kalau tidak nempel, antum. Jadi sedikit agak renggang. Ya, antara makhrajnya itu, antara ujung lidah dengan tempat nempelnya nanti itu, dengan pangkal gigi seri depan atas. Ya. Itu. Kemudian bila bertemu dengan nun sukun, bertemu dengan huruf kaf, maka ini langsung tempel. Ya. Minkum. Jangan lagi berikan sama-sama minkum, tapi langsung minkum. Ya. Huruf qaf min qablik. Jadi betul langsung makhrajnya langsung tek rapat. Ya, tidak ada lagi
aliran-aliran yang mengalir. Ya. Nah, ini disebut ab'ad. Ya. Apa? Ikhfa ab'ad. Ketika ab'ad maka dia merapat. Ketika akrab maka dia menjauh. Ya, jadi itu bedanya. Ya, jadi istilah ini jangan dibalik. Ya, justru ini yang biasa terjadi kesalahan. Ya, karena dia mengatakan ini ikhfa akrab maka lalu kemudian didekatkan. Ya, jadi maka semakin rapat makhrajnya. Antum. Kenapa dibaca seperti itu? Karena akrab. Ya. Padahal maksud daripada maksud dari cara membacanya adalah kalau akrab justru direnggangkan. Dan kalau akrab, kalau ab'ad yang harusnya jauh justru didekatkan. Ya itu. Adapun kalau ausat, ini yang cukup dengan disentuhkan saja. Ya, disentuhkan dengan lunak dan tentu suara masih terus mengalir di suara kita, di bibir kita ketika kita membacanya. Seperti contoh-contoh yang ada dalam selain daripada huruf ta, da, to dan qaf, kaf. Nah, seperti mansura, ya, huruf zal azizun dzuntiqam. Ya, ketemu shin min syai. Ini apa? Lunak sentuhannya. Ya, ala kulli syai'in syahid. Ya. Anzalallah nafsan zakiyya. Tuh. Ketemu fa. Anfusikum tab'an fahal. Ya, mandud. Qismatun dhiza. Ya, unzur. Ya, Quran zahirah. Itu. Jadi insyaallah sudah sangat jelas ya penjelasan kita bahwa ya ingat bahwa ikhfa itu dibaca antara izhar dengan idgham. Iya. Dibaca antara izhar dengan idgham. Kalau kita jelaskan huruf nunnya berarti itu bacaan izhar. Kalau kita leburkan nunnya itu namanya idgham. Yang benar adalah antaranya. Jadi dia tidak izhar, dia tidak idgham. Itulah ikhfa. Ya, lalu kemudian ternyata ikhfa ini ya ada tingkatannya. Ya, ada yang namanya ikhfa aqrab, ada namanya ikhfa awsat, dan ada yang namanya ikhfa ab'ad. Iya. Kalau ikhfa yang aqrab yaitu apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ta, dal dan to. Ya. Maka cara membacanya dengan ya sedikit merenggangkan makhrajnya. Ya, jadi tidak langsung nempel ujung lidah kita ke makhrajnya. Ya, jadi makhrajnya kalau huruf ta, dal dan to itu adalah makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri depan atas. Ya, ta, da, to sama makhrajnya semua. Ya, maka cara membacanya dengan merenggangkan sedikit. Iya. Adapun kalau yang ab'ad yaitu apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf qaf dengan kaf, ya maka cara membacanya dengan justru menempelkan langsung. Iya. Minkum, min qablik. Adapun selain dari itu, selain dari huruf ta, dal, to dan qaf dengan kaf, itu disebut dengan ikhfa awsat. Ikhfa awsat. Iya, maka dibaca dengan cukup menyentuhkan ujung lidah kita kepada makhrajnya dengan lembut atau dengan lunak. Ya, dan suara tetap terus mengalir ya dari mulut kita. Itulah cara membaca ikhfa dan iqlab yang telah kita jelaskan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita jelaskan ini sedikit memberikan pencerahan dalam bacaan Al-Quran kita, sehingga insyaallah ya semakin hari bacaan Al-Quran kita semakin berkualitas insyaallah.